Hey guys, video kali ini saya akan sharing ke kamu beberapa prinsip investasi saham yang harus kamu pegang kalau kamu mau mulai sukses ya di bidang ini. Jadi kamu harus tahu dulu. Pertama kita adalah harus menjadi orang yang jangan sok tahu. Jadi kita harus tetap belajar. Jadi salah satu kesalahan investor pemula biasanya ya, pas saya awal juga, itu adalah kita selalu memikir kita mau koleksi sebanyak mungkin saham-sahamnya, sehingga kita membeli terlalu banyak saham nih. Nah, saya pernah lihat juga beberapa teman aku nih, itu portofolio investasi sahamnya itu cuma dengan nominal mungkin cuma 10 juta atau 20 juta, tapi sahamnya itu ada sekitar 15, bahkan sampai 20, dengan alasan mau diversifikasi. Nah, saya mau kasih tahu dulu nih, tidak ada salah dengan diversifikasi, tapi kalau kita pilih saham itu kita harus tahu, kita harus up to date, seperti keadaan perusahaannya itu bagaimana. Kalau kamu sekarang kebanyakan saham di dalam portofolio kamu akan kebingungan nih untuk mau on track ataupun tracking masing-masing performa perusahaannya. Nah, dan saya jamin juga nih, kita tidak mungkin bisa tahu semua perusahaan yang kita beli nih. Kalau misalnya kamu pribadi ada kerja full time plus atau ada bisnis, kemungkinan kamu bisa untuk mengetahui secara detail perusahaan kamu, kalau kamu punya beli 15 saham, itu sangat kecil. Nah, prinsip kedua, yaitu adalah jangan jadi spekulator jangka pendek. Banyak orang tuh, mereka bilang mereka investasi. Padahal yang dilakukan itu sebenarnya trading harian tanpa arah. Mereka itu hanya ikut rumor, tebak-tebakan harga, dan juga buru-buru cut loss karena panik ya. Itu namanya spekulasi atau judi. Nah, kalau kamu sebagai investor sejati, kita tuh harus melihat bisnis di balik sahamnya. Jadi bukan hanya sekelas angka gitu ya. Jadi di balik sahamnya ada bisnis. Dan siap menahan investasi untuk jangka panjang dan menengah. Meskipun harganya itu mungkin fluktuatif ya, kalau selama jangka pendek. Dan prinsip ketiga itu adalah jangan anggap saham itu tiket lotre. Dan kamu harus tahu, saham itu bukan angka keberuntungan. Kalau hanya beli karena ikut-ikutan teman atau influencer tanpa analisa, itu sama aja kita seperti beli lotre atau menjudi. Bedanya, kalau kita benar-benar paham bisnisnya, kita membeli kepemilikan perusahaan yang bisa mencetak laba setiap tahunnya. Nah, kalau bisnisnya tumbuh, maka otomatis seiring waktu, harga saham juga akan ikut naik. Dan itu kamu harus note juga ya, selama kita membeli perusahaan yang bagus itu di sektor yang juga lagi tumbuh. Prinsip keempat itu adalah selalu invest di perusahaan sesuai kompetensi kamu. Jadi Peter Lynch nih menyebut ini adalah invest in what you know. Jadi kalau kamu itu kerja di bank nih, mungkin kalau kamu kerja di Bank BCA, ya pasti aja kamu mungkin akan lebih tahu untuk saham BBCA, karena kamu di dalam kamu mengerti manajemennya dari segi manajemennya bagaimana, cara mereka mengelola perusahaannya itu bagus atau enggak, dan cara culture perusahaannya itu oke, solid atau enggak. Prinsip kelima itu adalah kamu harus selalu sediakan cash atau aset liquid lah kita bilang. Jadi kalau saya pribadi, itu biasanya tidak alokasikan 100% cash aku ini atau yang liquid, itu diinvestasi langsung. Saya biasanya tuh mungkin ada sisakan sekitar 15-20% lah. Untuk apa? Karena kita harus tahu dulu, itu pasar saham itu sering kasih ke kita itu surprise, kejutan gitu loh. Nah, kalau misalnya ada harga saham itu tiba-tiba diskon besar nih, atau lagi ada krisis, macam sebelumnya kan ada demo tuh ya, sama ada pergantian menkunya kita, itu saham-saham yang menurutku lumayan bagus itu kan lumayan banyak terdiskon tuh. Nah, bagi investor yang punya cash, itu kita bisa langsung beli, dan otomatis kita bisa cuan yang lebih besar juga. Karena kita membeli di harga rata-rata yang lebih murah. Oke. Nah, kalau kamu tanya aku nih, jadi bagusnya ini kalau uangnya kita simpan dalam bentuk apa? Biar gak tergerus inflasi terus-menerus ya. Ya, secara simpelnya, biasa aku taruh di beberapa bagian ya. Pertama itu adalah aku simpan di Falas. Saya kebanyakan simpan di SGD ya. Sama ada juga USD. Dan juga sebagian besar saya taruh di reksadana pasar uang. Gitu. Jadi saya tetap biarkan uangnya bekerja juga. Karena kan kalau RDPU kan kita cairkan ya mungkin 1-3 hari kerja aja, udah bisa langsung. Kalau untuk Falas kan kita tinggal tukar aja di aplikasi, misalnya kalau aku pakai BCA,
bisa langsung di-convert tuh dari USD ke IDR-nya.